Oke, halo semua. Selamat datang di Himaseta Podcast, podcastnya Anak Sosek. Oke, bersama saya, Rofi Usiswa Anissa, selaku moderator pada podcast Himaseta kali ini. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman? Oke, semoga selalu sehat dan semangat terus ya. Nah, saya di sini nggak sendirian nih. Di samping saya ada Mas Holil. Apa kabar Mas Holil? Alhamdulillah baik Kak. Iya. Halo teman-teman semuanya pendengar podcast Himaseta ya Kak. Iya. Nah, Mas Holil ini adalah mahasiswa agribisnis angkatan 2020 yang telah mengukir banyak prestasi baik di ranah internasional maupun nasional. Nah, dengar-dengar nih Mas, katanya dari Mas Holil sendiri sudah pernah mengukir prestasi di karya tulis ilmiah ya Mas? Kebetulan alhamdulillah iya Kak. Jadi kemarin tuh sempat ikut beberapa event yang diadakan oleh pihak internasional maupun pihak nasional Kak. Kalau pihak yang nasional itu dari beberapa instansi baik swasta ataupun negeri atau perguruan tinggi negeri gitu Kak yang ada di Indonesia. Kalau misalkan yang internasional itu kemarin sempat ikut di Turki, di Malaysia, di Iran, seperti itu Kak. Wah, keren sekali bukan teman-teman. Nah, sejalan dengan tema podcast kali ini yaitu mengenai kupas tuntas tips and trik menulis karya tulis ilmiah. Nah, ayo kita kepoin Mas Holil gimana sih tips and triknya dari Mas Holil sendiri dalam mengikuti karya tulis ilmiah. Nah, sebelumnya nih ya Mas, kan dari kita sudah membuat question box yang kita taruh di akun Instagram Himaseta. Nah, alhamdulillah antusias dari teman-teman ini banyak sekali yang ingin ditanyakan nih Mas. Artinya kan dari teman-teman masih tertarik, iya benar sekali. Oke, langsung saja mungkin dari Mas Holil gimana nih pendapatnya setelah mengikuti serangkaian prestasi-prestasi yang telah diukir Mas Holil sendiri dalam karya tulis ilmiah. Apa sih manfaat yang diperoleh dari Mas Holil sendiri? Oke. Senang banget sih Kak kalau misalkan dengar dari tadi, kalau misalkan dibilangin teman-teman Himaseta udah share description box di akun Himaseta ya Kak. Iya. Jadi mereka tuh sangat antusias terhadap salah satu program unggulan yaitu tadi lomba karya tulis ilmiah Kak. Iya, benar. Jadi yang didapatkan ketika mengikuti karya tulis ilmiah ataupun event-event seperti itu yang pertama adalah relasi Kak. Jadi kalau misalkan kita lagi presentasi ataupun lagi mengikuti event seperti itu, pasti kan akan mendapatkan teman baru, relasi baru, baik dari skala nasional maupun skala internasional Kak. Terus kemudian yang kedua adalah pengalaman. Ya pasti Kak, kan pepatah mengatakan guru terbaik itu adalah suatu pengalaman ya Kak. Jadi kalau misalkan pengalaman itu ya menjadi pengalaman baru untuk kita, baik bertemu dengan orang baru, orang yang keren-keren lah intinya Kak kalau misalkan di bidang LKTI seperti itu Kak. Terus kemudian yang ketiga itu kita akan mendapatkan beberapa reward seperti itu pastinya itu Kak. Kalau misalkan reward baik dari award atau penghargaan dari pihak penyelenggara lomba ataupun dari pihak yang lain seperti itu sih Kak. Iya, berarti artinya kita harus explore apa saja yang ingin kita tuangkan maupun ingin kita coba seperti itu ya Mas. Iya benar Kak, Nah, benar banget. kan tadi mengenai karya tulis ilmiah nih Mas. Dari Mas Holil sendiri apa sih hal yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti karya tulis ilmiah? Oke, kalau misalkan hal yang perlu dipersiapkan yang pertama tuh kemauan Kak. Jadi setiap ada kesuksesan itu kan ada yang pernah mengatakan kesuksesan itu merupakan salah satu pertemuan antara kemauan dan kesempatan. Jadi kita harus mau dulu Kak, mau nyoba-nyoba dari LKTI seperti itu Kak. Kalau misalkan kita udah pengen, udah mau, jadi baru kita yang kedua nih mencari tim Kak. Jadi kita harus mencari tim yang bagus, mencari tim yang satu frekuensi, satu visi, satu misi, satu pemikiran untuk mempermudah kita dalam nantinya proses implementasi dari karya tulis ilmiah tersebut. Nah, kemudian yang dipersiapkan lagi selanjutnya itu adalah ya bagaimana kita harus bisa menganalisis masalah dan lain sebagainya gitu Kak. Mungkin itu saja sih Kak, kemauan, niat dan tadi itu mencari tim itu sih Kak kalau yang perlu dipersiapkan untuk saat ini sih Kak. Oke, nah ngomong-ngomong dari menyangkut tim nih Mas, kadang dari teman-teman juga bermasalah mengenai kadang masih sulit mencari tim yang sefrekuensi seperti itu Mas. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut itu seperti apa Mas? Oke, jadi sebelum mengatasi masalah itu kita harus melakukan upaya preventif ya Kak. Upaya preventif itu kayak upaya untuk mencegah.
ya kita harus mencari tim itu. Nah, dari mana sih kita bisa mencari tim? Kan itu sih Kak, jadi muncul pertanyaan baru kan. Iya, benar. Kita bisa mendapatkan tim itu yang pertama dari teman-teman organisasi. Apalagi kita tahu bahwa teman-teman dari Himaseta, ada teman-teman dari agribisnis itu pada suka organisasi ya Kak. Jadi kita bisa mendapatkan tim itu dari salah satu organisasi. Jadi itu menjadi salah satu poin utama sih Kak, kalau misalnya kita ikut organisasi dan dapat mendapatkan relasi baru. Nah kemudian untuk yang kedua itu mencari tim yang satu frekuensi itu gampang Kak. Misalkan kita bisa nyari kulik-kulik dari info relasi dari kakak kelas ataupun yang lain sebagainya, dari kakak tingkat, seperti itu sih Kak. Baru nanti kalau misalkan cara yang dilakuin untuk menyatukan pemikiran atau menyatukan visi misi itu dengan cara brainstorming Kak. Nah brainstorming itu apa? Brainstorming merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menyatukan pikiran dari teman-teman satu tim seperti itu Kak. Jadi nanti itu akan menyampaikan masalah dan nanti akan menemukan titik tumpu dari permasalahan itu. Nah jadi satu pemikiran deh Kak kalau seperti itu Kak. Oke, nah setelah menyiapkan dari tim dan hal-hal lain, kita juga harus menyesuaikan dengan tema dari penyelenggara kan ya Mas. Nah, untuk membuat judul yang menarik itu seperti apa sih Mas? Oke, bagus banget nih Kak pertanyaannya. Kalau misalkan judul yang menarik itu seperti apa sih? Nah, judul yang menarik itu yang pertama, kita harus mengetahui rulebook atau buku panduan dari pihak penyelenggara lomba Kak. Nah, nanti biasanya dari pihak penyelenggara lomba itu akan menyertakan dari grand tema Kak, ataupun tema besarnya. Semisal nih, contohnya diversifikasi tanaman lokal yang berwawasan SDGs seperti itu Kak. Nah, nanti dari tema besar itu akan dibagi ke dalam subtema. Jadi nanti kita bisa menentukan judul dari subtema tersebut Kak. Nah, kalau udah dapat judul seperti itu kita rangkai deh tuh kata-katanya. Nah, setelah rangkai kata-katanya, nanti kita harus mengikuti panduan. Nah, biasanya itu ketentuan judul itu adalah 20 kata Kak. Jadi kita harus mengikuti buku panduan tersebut. Nah, kalau misalkan udah 20 kata dan judulnya itu diupayakan menarik ya Kak, karena yang dilihat pertama itu adalah judul oleh pihak juri, seperti itu sih Kak. Oke, nah ngomong-ngomong setelah apa yang disampaikan Mas Holil tadi mengenai ide nih Mas, gimana cara menuangkan ide yang kita punya itu dalam karya tulis ilmiah nih Mas? Bener banget tuh Kak, kan kalau misalkan kita ngomong masalah judul kan, pasti itu berhubungan dengan ide kan ya Kak? Iya benar sekali. Cara mencari ide itu bisa dari mana aja sih Kak? Nah kalau kakaknya sendiri suka apa nih Kak? Maksudnya hobinya apa? Kalau saya sih suka olahraga. Nah, biasanya kalau olahraga tuh, nah bisa juga Kak kita mendapatkan ide dari olahraga. Kalau misalkan teman-teman semuanya di sini pada suka traveling, nah bisa aja kita menemukan ide di tempat traveling kita. Nah contohnya nih Kak, misal kita ada melihat suatu kasus nih, melihat studi kasus. Yang pertama tuh kita harus bisa menganalisis lingkungan sih Kak. Nah kalau misalkan kita udah tahu tuh, oh ternyata seperti ini ya, nah itu kan menjadi masalah Kak. Otomatis akan menjadi latar belakang dari permasalahan kita sih Kak. Jadi dimanapun kita bisa mendapatkan ide, baik di jalan, di mana saja gitu. Nah kalau misalkan udah dapat ide, baru nanti deh Kak diimplementasikan. Nah ide itu bisa muncul dari hobi ataupun dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau misalkan dari teman-teman suka baca nih, suka baca, bisa baca dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oh ternyata yang kurang di bagian ini nih, jadi kita harus neliti ini nih. Nah jadi kayak gitu sih Kak. Oke, berarti untuk mengeksplor ide kita, ternyata permasalahan-permasalahan tersebut itu sebenarnya ada di sekitar kita ya Mas, dan bener, tentunya itu banyak sekali. Tergantung kita bagaimana cara mengeksplornya seperti itu ya Mas. Eksplorasinya dengan cara analisis lingkungan tadi juga. Oke. Nah, dari permasalahan itu ya Mas, gimana sih menyatu padankan antara permasalahan dan kreativitas? Oke. Jadi bagaimana nih kalau misalnya kita udah punya ide, apa yang harus kita lakuin? Seperti itu kan ya Kak. Nah, jadi yang harus kita lakuin itu pertama kan tadi kita udah punya tim nih. Iya, jadi kita harus brainstorming sama membicarakan permasalahan ini sama tim. Nah, kalau misalkan kita udah bicara sama tim, ini gimana ya proses penyelesaiannya? Nah, baru nanti kita langsung implementasiin tulis dalam karya tulis ilmiah Kak. Seperti itu sih Kak. Nah, oke. Seperti yang sudah dijelaskan dari Mas Holil, kita lebih ke ranah karya tulis ilmiahnya nih Mas. Nah, pasti karya tulis ilmiah ini memiliki karakter tersendiri. Nah, dari Mas Holil kan sudah berpengalaman ya mengikuti karya tulis ilmiah.
Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan dan dihindari dalam menulis karya tulis ilmiah sendiri? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang perlu diperhatikan ini ada 3 S, Kak. S yang pertama adalah sistematika. Nah, sistematika kepenulisan ini sangat krusial dan sangat penting ya, Kak. Kenapa? Karena nanti dari pihak juri itu yang pertama akan melihat dari sistematika penulisan, baik dari bab 1 sampai bab 5 sampai lampiran. Lampirannya itu pasti akan di cross check dan diteliti. Yang kedua adalah bagaimana kita untuk mencari struktur. Nah, struktur di sini biasanya itu struktur penelitian yang seperti apa? Apakah data yang kita gunakan data kualitatif, data kuantitatif, apakah data yang yang kita dapatkan itu dari mana? Nah, terus kemudian ada safety. Nah, safety di sini yang dimaksud adalah keamanan. Keamanan penelitian ini artinya itu tidak memuat plagiasi, tidak memuat plagiarisme, copy paste ataupun pencurian dari data-data penelitian sebelumnya. Oke, nah informasi yang sudah dijelaskan oleh Mas Holil sendiri terkait karya tulis ilmiah ini kan sudah banyak ya. Nah, mungkin dari Mas Holil sendiri nih bisa disimpulkan dari penjelasan Mas Holil tadi dan mungkin bisa memberikan saran buat teman-teman penonton podcast Himaseta untuk biar agar termotivasi seperti itu, Mas. Jadi mungkin di sini saya akan membuat kesimpulan aja ya, Kak. Yang pertama, kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi, saya merangkumnya dalam triple F. F yang apa pertama, find a team. Kita harus menemukan tim yang cocok gitu, iya, Kak. benar Kemudian sekali. setelah menemukan tim yang cocok, tim yang satu frekuensi, satu visi, satu misi, baru kita find a problem, menemukan masalah untuk kita analisis bersama, kita pecahkan bersama, kemudian kita implementasikan dan tulis dalam karya tulis ilmiah. Kemudian yang ketiga, fast. Fast di sini artinya kita harus cepat dalam bergerak. Artinya di mana kita harus mengimplementasikan secara cepat tapi tidak terburu-buru ya, Kak. Namanya juga proses. Bahkan ada salah satu quotes yang mengatakan bahwa jangan pernah protes pada proses, gitu ya, Kak. Jadi kita tidak boleh protes dengan proses karena semua itu adalah progres. Nah, yang dinilai itu kan bukan suatu hasil tapi progresnya. Iya, benar sekali. Jadi buat teman-teman Himaseta ataupun teman-teman agribisnis di sini jangan pesimis kalau misalkan ikutan lomba karya tulis ilmiah. Saya juga dulu awal-awal itu sering kalah. Baru kalau misalkan kita udah bisa kayak misalkan kita bisa upgrade diri dari yang permasalahan sebelumnya itu, baru kita bisa ya nantinya kita upgrade lah, Kak, seperti itu. Nah, kemudian itu sih, Kak, seperti itu, Kak. Oke, berarti intinya kita jangan pernah putus asa nih ya, Mas. Berarti selalu upgrade dan explore bakat atau hal-hal yang terpendam dalam diri kita. Terus kemudian gini, Kak, if you want it, you can do it, gitu kan, Kak. Yeah. Nah, ketika kamu ingin, kamu harus do it. Nah, do it arti di sini artinya kita harus bergerak, kita harus move up, kita harus bergerak maju, bergerak selangkah untuk upgrade diri, untuk memperbaiki diri dari yang sebelumnya. Semisal kita sebelumnya tidak juara, ya tidak boleh semangat, tidak boleh patah semangat gitu. Iya, benar. Jadi sekali. harus mengupgrade diri seperti itu, Kak. Oke, gimana nih teman-teman informasi dan tips and triknya dari Mas Holil mengenai karya tulis ilmiah? Tentunya mungkin bagi teman-teman yang ingin selalu mengupgrade dan ingin berpartisipasi dalam karya tulis ilmiah bisa menghubungi Mas Holil ya, Mas. Gimana, Mas? Ya, kalau misalkan nanti teman-teman ingin sharing-sharing mengenai bisnis plan ataupun mungkin LKTI, kalau misalkan saya bisa sharing-sharing, nanti teman-teman juga bisa menghubungi dari nomor yang akan disebar di description. Iya, benar sekali. Oke, Mas Holil sudah mempersilahkan nih teman-teman. Nah, udah nggak kerasa, cepet banget nih ya, karena udah di penghujung acara. Mungkin podcast kali ini sudah selesai. Terima kasih kepada Mas Holil telah menjadi narasumber pada podcast Himaseta kali ini, dan juga terima kasih banyak atas insight yang telah diberikan. Kemudian mungkin dari kita masih banyak yang belum tahu mengenai karya tulis ilmiah nih, Mas, dan informasi-informasi yang telah diberikan pasti sangat bermanfaat buat kita. Oke. Untuk teman-teman penonton podcast Himaseta, aku ada informasi penting nih mengenai karya tulis ilmiah. Nah, di mana dari Himaseta sendiri, khususnya bidang 2, akan mengadakan lomba karya tulis ilmiah dalam waktu dekat ini.
untuk informasi selanjutnya mungkin bisa dipantau terus untuk akun-akun sosial media pada Himaseta ini. Nah, jadi buat teman-teman, Himaseta ini salah satu wadah yang sangat baik ya. Maksudnya Iya, benar kayak sekali. baru saja ada informasi seperti ini, udah ada wadah untuk mengimplementasikannya. Salah satunya itu pekan ilmiah dari Himaseta bidang 2 ya. Jadi Iya, buat teman-teman semuanya yang ada di yang jadi penonton di sini bisa langsung mengimplementasikan, bisa langsung melakukan penelitian seperti itu Kak, yang dapat ditulis di karya tulis ilmiah dalam salah satu proker dari bidang 2 seperti itu ya Kak. Oke, benar sekali teman-teman. Nah, mungkin aku cukupkan. Oke, sampai jumpa di podcast Himaseta selanjutnya. See you. See you guys semuanya.